tema ini akan kami COVID-19 di Madura. Kebijakan ini berdampak terhadap 4 kabupaten di Madura. salah satunya melalui menjadi provinsi. Bupati siap tanda tangan kapan pun. Kembali lagi bersama saya Franky Wirananda, tuan rumah Madura Talk. Tretan Radar Madura TV, setiap musim panen tembakau ada persoalan klasik yang selalu terjadi. Salah satunya adalah persoalan harga yang dinilai kurang memihak kepada petani tembakau. Ironisnya, para petani ini tidak memiliki daya untuk melawan itu semua. Petani harus mengikuti apa saja yang sudah ditentukan oleh pabrikan. Mau dibeli harga berapapun, petani harus mengikuti itu, karena kalau tidak mengikuti, ancamannya akan tidak terbeli tembakaunya. Persoalan ini harus segera dicarikan solusi. Apa solusinya? Tentu salah satunya adalah keberpihakan pemerintah terhadap petani tembakau. Untuk itu akan kita urai persoalan ini dalam forum diskusi kali ini. Sudah hadir di studio Radar Madura TV. Pertama, Wakil Ketua Umum P4TM, Paguyuban Pelopor Petani dan Pedagang Tembakau Madura, Mas Abdul Bari SHMH. Selamat pagi, Mas Bari. Pagi, Mas Franky. Siap. Kemudian ada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bapak Ahmad Saifuddin. Selamat pagi, Pak Saifuddin. Pagi, Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir ini wakil rakyat kita, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Pamekasan, yang memang counterpartnya adalah pertanian, Bapak Ismail Arahim. Assalamualaikum, Pak Ismail. Sehat, Gi? Sudah aja? Saya pertama ke Mas Bari dulu. Mas Bari, bagaimana melihat persoalan yang terjadi di petani? Harga ini masih menjadi momok sepertinya di petani, sehingga ini juga berpengaruh terhadap panen petani gitu, Pak. Ketika harga di awal mahal, maka petani biasanya kemudian memanen tembakaunya di awal-awal, karena kalau akhir katanya tak milu arke begitu kira-kira. Gimana Mas Bari? Coba bisa dijelaskan itu, Mas Bari. Baik, terima kasih Mas Franky. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini saya diundang dan mewakili daripada P4TM. Saya posisi sebagai wakil ketua. Kebetulan beberapa minggu yang lalu, beberapa pekan yang lalu, P4TM mendeklarasikan diri pada tepatnya pada tanggal 6 Agustus 2022. Kemudian P4TM pada acara tersebut mengangkat tema yaitu menggugah kejayaan petani tembakau Madura. Nah, di situ bisa kita lihat kenapa harus ada tema menggugah kejayaan petani tembakau Madura. Artinya di situ petani pernah jaya, cuman saat ini tidak jaya, kan begitu kan. Nah, perlu dipahami semua para publik, bahwa kejayaan petani itu maksudnya adalah kalau para petani itu jaya tidak harus bermercy, tidak harus pakai mobil sedan, kan begitu kan. Cukup memenuhi kebutuhan sehari-harinya itu sudah luar biasa, artinya para petani itu sudah jaya. Nah, kalau berbicara persoalan yang terjadi di lapangan sebagaimana yang disampaikan oleh Mas Franky, memang banyak faktor dan persoalan yang menyebabkan terjadinya harga tembakau itu di Madura dianggap anjlok ataupun murah. Kemudian para petani itu merugi. Apa saja faktornya, kan begitu kan. Pertama, sebagaimana tadi disinggung, ini para petani itu kalau sudah dianggap sudah tembakaunya sudah layak untuk dipanen, kan gitu kan, itu akan segera dipanen. Kenapa segera dipanen? Karena ini sering terjadi di lapangan bahwa ada isu gudang tutup. Nah, dikit-dikit baru buka, kemudian gudang tutup. Nah, sebagaimana diskusi yang sebelumnya kita bersama Radar Madura TV ini, bahwa P4TM ini sebagai sarana edukasi dan informasi. Nah, kami di sini akan konsis memperjuangkan kepentingan petani, akan memperjuangkan kejayaan petani tembakau Madura, bagaimana para petani itu mendapatkan informasi yang sebenarnya, termasuk kapan gudang dibuka dan kapan gudang ditutup, kan begitu. Supaya apa? Karena ketika ada isu gudang tutup, maka ini akan menimbulkan kepanikan terhadap para petani. Ketika panik, sekalipun ya masih muda, belum bisa saja dipanen, kan begitu kan. Nah, ketika kualitasnya tidak sebagus yang sudah matang. Ketika tembakau masih muda dipanen oleh para petani, maka kualitasnya ini akan jelek, kan gitu. Nah, lagi-lagi ketika kualitas jelek, kan begitu kan, maka petani lagi yang disalahkan, petani lagi yang disudutkan, kan begitu kan.
Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini ada persoalan. Ya ini dikatakan bahwa pekerjaan oknum, kan begitu kan. Pengambilan sampel yang terjadi dalam praktek pembelian tembakau yang dianggap masih belum berpihak terhadap para petani. Nah sekarang oke lah kalau di Pamekasan Pak Bambang ini ada wakil wakil rakyat, yakni Pak Ismail Laroim, bahwa di Perda nomor 2 tahun 2022 di salah satu pasalnya di pasal 21 kalau tidak keliru itu dijelaskan bahwa pengambilan sampel itu maksimum 1 kilogram dan begitu kan. Nah, ini pertanyaan dari kami sebagai Pempat TM sebagai lembaga yang memperjuangkan kepentingan petani. Sampel itu diambil untuk siapa kan begitu. Padahal itu nyata-nyata itu punya petani kan begitu kan. 1 kilo pengambilan dalam satu sampel. Betul. Nah, kalau dalam satu hari 10 truk misalkan yang masuk ke ya gudang tinggal kita kalikan. Nah, kalau harga tembakau itu, Pak, harga tembakau Madura semisal harganya 40.000 per kilogramnya, karena sekarang Ketua Pempat TM sudah melakukan pembelian itu ada harga yang 47 sekarang. Hari ini juga sortir sekarang di lapangan. Dan per hari ini sudah ada sekitar 1.600 bal yang sudah dilakukan pembelian oleh Ketua Pempat TM di sana. Dalam rangka apa? Memperjuangkan kepentingan petani tembakau. Karena para petani hari ini sudah mulai panen kan gitu kan. Bisa dicek di lapangan. Di Pamekasan ini sudah banyak yang panen. Nah, tinggal kalikan kalau 40.000 per balnya, 40.000 per kilonya, berapa ribu ton yang sudah diambil punya petani? 1 tonnya saja itu kan sudah 40 juta kan begitu. Betul. Nah, itu sampel saja ini. Sampel saja kan begitu kan. Dan itu hak petani. Nah, itu nyata hak petani. Nah, ini pertanyaan dari kami dari petani, ini untuk siapa kan begitu kan. Siap. Sebelum ke sampel saya ke Pak Kadis Perindak. Informasi buka tutup gudang ini mestinya kan sudah ada di Disperindak. Tetapi kemudian petani tidak tahu pasti kapan ini buka, kapan ini tutup, sehingga ini dijadikan peluang bagi oknum-oknum untuk memainkan harga itu. Bagaimana pendapatnya Pak? Terima kasih Mas Ferdi. Jadi begini, kalau Disperindak itu pastinya harus melaksanakan apa-apa yang sudah diatur di dalam regulasinya. Artinya kita sudah punya Perda 2 tahun 2002. Di situ memang benar harus ada ketentuan tentang informasi kapan buka dan tutup gudang semuanya, malah 7 hari kalau tidak di dalam Perda itu harus sudah jelas. Nah, di dalam konteks ini sebenarnya Disperindak sudah hampir 1 minggu yang lalu sudah mengirim surat kepada teman-teman pabrikan. Jadi di kita ini ada sekitar 8 pabrikan yang utama ya. 8 pabrikan utama seperti Jarum, Gudang Garam, Bismillah, Suko, Noyorono dan sebagainya. Tetapi banyak juga yang terkait juga dengan pembelian secara pribadi. Itu hampir 50 sekian gitu ya. Itu kan anak cabangnya daripada pabrikan itu juga banyak. Nah, itu harusnya kita sudah harus menerima sebenarnya kapan tutup dan termasuk juga izin pembelian. Jadi pembelian itu harus punya izin. Termasuk kuotanya di dalam? Iya, di dalam kuotanya di situ. Kemudian masalah menyangkut kuota, kita sudah Juni kemarin itu sudah mengumpulkan para pabrikan, Mas. Jadi para pabrikan itu sudah kami kumpulkan di Surabaya waktu itu. Ya, kita karena seharusnya kita lokso. Kenapa? Rata-rata kalau nanti dia hadir itu rata-rata kan kelas perwakilan lah. Betul. Itu tidak punya semacam kewenangan. Berapa sih jumlah dia punya rencana pembeliannya, rencana progresnya. Dari sekian yang kami update sekarang sampai saat ini ada sekitar dari 8 ya, itu 2 yang masih belum, Mas. Jadi yang sudah itu seperti PT Jarum itu ada sekitar 5.000 ton. Kemudian PT Gudang Garam kurang lebih sekitar 3.000, PT Sukun itu sekitar 7.000, PT Aliswan itu sekitar 600, PT Sadana itu 200, termasuk Usmilak itu 350. Yang belum confirm itu adalah PT Noyorono dan Grendel. Nah, Grendel ini sudah 2 tahun masa panen tidak melakukan pembelian ya. Jadi saya agak pesimis kalau PT Grendel ini. Yang memang saya tunggu adalah di PT Noyorono. Nah,
informasi kemarin kami tadi kemarin minta ke berapa Noyono, ya tetap juga bahasa klasiknya masih ini ke pusat gitu ya. Pusat. Karena di sini hanya perwakilan. Jadi susah juga kan gitu ya. Ya kita juga bisa maksa-maksa aja. Kemudian di dalam ini kan begini Mas. Di dalam bagaimana harga itu bisa relatif, bisa stabil, bisa di harga yang pas. Sebenarnya kan hukum ekonomi biasa Mas Ferky, antara supply dan demand gitu ya. Oke, siap. Nah, kalau supply dan demand terjalin, maka harga itu tidak akan gonjang-ganjing lah. Tapi kalau kebalikannya salah satu mungkin supply-nya banyak gitu ya, tapi demand-nya sedikit, ya pasti akan ada turun atau sebaliknya kan gitu ya. Sama seperti ini. Informasi kemarin dari teman-teman dari pertanian itu sekitar 12.000 hektar katanya Pak. Jadi kalau kita lahan produksi itu ya? Nggih. Oke, siap. Jadi ekivalen kalau sekitar katakanlah 800 kuintal ya, 0, sekian ton. Itu berarti kalau total yang sekarang itu 9.800 atau hampir 10.000 ton, ditambah dengan pembelian yang mungkin dari teman-teman pabrik itu insya Allah harga akan naik ya, karena permintaan jauh lebih banyak daripada supply. Itu yang prinsip dasar utamanya kan seperti itu. Kenapa pemerintah dalam konteks ini tidak bisa intervensi harga? Karena komoditas itu kan bukan komoditas seperti sembako, seperti itu. Jadi memang semuanya ada di pengaturan di dalam Perda itu, gitu Mas. Siap. Termasuk salah satunya jangan sampai ada tembakau Madura, tembakau dari luar Madura masuk ke sini. Siap. Sebelum ke sana, menarik ini. Sekarang faktanya yang disampaikan P4TM bahwa petani sudah mulai panen tembakau, tetapi kemudian belum ada satupun pabrikan yang melaporkan ke Disperindak kapan akan buka dan kapan akan tutup. Ini bagaimana kondisinya? Ya, mungkin nanti kita bukan hanya sekedar mengirim surat, kita juga telepon. Kadang-kadang ya nggak tahu lah apakah itu adalah bagian daripada strategi pemerintah mereka ya gitu ya. Strategi atau permainan? Walaupun saya tidak bisa menjustifikasi apakah itu permainan atau strategi, tetapi tentunya kami dalam minggu-minggu ini harus proaktif untuk menanyakan hal ini. Cuma memang kita nggak punya langsung ke link, langsung ke katakanlah ke kantor pusatnya, Mas. Gitu ya. Hanya yang bisa hanya di perwakilan. Nah, itu kira-kira seperti itu. Siap. Menarik ini, Pak Wakil Ketua. Petani sudah panen tembakau, tetapi kemudian tidak ada satupun pabrikan yang melapor kapan akan buka dan kapan akan tutup. Setelah dikonfirmasi, masih menunggu dari pusat misalkan. Dan padahal ini lokusnya ada di Pamekasan, pabriknya ada di Pamekasan. Bagaimana menyikapi ini DPRD? Ini persoalan sederhana, masih seputar buka dan tutup. Ini bukan persoalan pengambilan sampel, masih kemudian bukan penentuan harga. Ini persoalan buka tutup saja. Sudah ada indikasi strategi kalau bahasanya. Pak Kepala Disperindak, gimana? Terima kasih. Jadi ini yang bicara tentang tembakau sangat menyeluruh ya. Jadi hulu sampai hilir memang kita harus memahami biar tidak sepihak ya. Betul. Biar tidak, kalau sepihak susah juga itu. Ya, ibarat orang buta mau lihat tahu gajah dipegang, pas ekor gajah kayak ular. Ya. Kita harus melihat secara utuh dari hulu sampai hilir. Oke. Lalu kepada tema yang sampaikan tadi, sejauh mana keterbukaan pemerintah terhadap petani. Ya. Kalau secara umum pemerintah pusat masih jauh dari harapan, jauh dari panggang, ya jauh panggang dari api, jauh harapannya. Karena itu intervensi pemerintah masih belum dirasakan oleh petani. Dan belum ada undang yang spesifik mengatur tentang tembakau. Padahal masyarakat Indonesia yang mengurus bidang pertembakuan ini dari hulu sampai hilir, ini angkanya tembus 7 juta ya. Kalau beberapa tahun yang lalu 5,8 juta itu. Baik dari sisi perkebunannya, petaninya, maupun manufaktur dan distribusi. Artinya perda tembakau kita tidak punya hierarki hukum ke atas gitu. Belum. Nah, patut kita ingat bahwa luas tembakau Indonesia kan 200.000 hektar sekian. Ya kadang menembus angka itu, kadang lebih ya. Dan Jawa Timur itu 50% dari jumlah itu. Dari 200.000 itu ya. 101.000 hektar itu ada di Jawa Timur. Kemudian 60%-nya ada di Madura. Data perkebunan provinsi, saya baca. Kemudian dari Madura itu 50%-nya di Pamekasan. Jadi kalau sekarang disampaikan 12.000 sekian, 12.500 hektar sekarang ya.
itu luas lahan tembakau yang normal 32. 32 hektar. Ini hampir sama dengan luas tembakau yang ada di Lombok. Di NTB ya, di NTB itu provinsi NTB 31.000. Lebih tinggi Madura. Jadi tinggi Pamekasan. Pamekasan ya. Luas tembakau ini pertama kali di tingkat provinsi itu NTB. Tingkat kabupaten satu-satunya di Indonesia Pamekasan ya. Dan Luar ini biasa. sudah mulai tahun 2002. Ya. Dan ini sebagai bentuk komitmen keberpihakan pemerintah. Kepada petani. Dan aneh bin ajaib, provinsi belum melakukan hal yang sama. Padahal separuh di Indonesia ada Jawa Timur. Ini sudah disampaikan oleh Pak Perindak sudah, provinsi kepada perkebunan sudah, lewat DPRD sudah. Mestinya provinsi itu punya tanggung jawab moral karena 50% ada di Jawa Timur. Betul. Pabrik raksasa juga gudang garam sama Sampurna dan beberapa betul ya. Itu ada di Jawa Timur. Oke. Ini kalau bicara tentang kebijakan pemerintah. Nah, diskusi kita memang kepada diskusi yang klasik ya. Tadi sampel ya. Tadi buka tutup gudang. Kenapa kita hadir di situ? Karena tujuan pembelaan kita kepada petani, pemerintahnya harus punya regulasi lokal yaitu peraturan daerah. Ini perjuangan kami. Kalau tadi di 1 kilo dipersoalkan, iya. Dulunya bukan 1 kilo, bisa jadi 5 kilo, ya. Sama itu. Itu karena sering ketika saya turun ke lapangan, yang sudah diikat pakai ikat resmi itu, ketika ditimbang ada yang 2 kilo, ada yang lebih. Padahal lain. Ya tangan yang menguasai akur ya, tangan bekerja, tangan bekerja ya. Itu berapa itu? Itu bukan 1 kilo. Kalau murni 1 kilo, saya kira petani tidak protes. Oke. Nah, saya nggak tahu P4 itu 1 kilo dan bentul dulu 1 kilo ya. Nah, sepakat itu. Yang penting tidak ada potongan lain gitu. Jadi murni 4 kilo artinya bagi minta sekilo, tidak usah. Jadi murni, saya sepakat itu ya. Nah, Perda mengatur bagaimana karena memang pabrikan faktanya ya kayak gudang garam, kayak jarum, kayak terpusat jarum kan, kayak Noyorono, kayak Subur, semuanya memang minta contoh. Semuanya minta contoh. Aku diskusi kita kemarin, Python kita tuh telepon Python juga ngambil contoh. Ngambil contoh ya. Oke. Kirim contoh. Artinya sebuah keharusan sampel itu ya. Oke. Ya, hanya bentul yang tidak. Kalau terlalu kita tekan mereka tidak beli, kita susah juga. Tapi kalau 1 kilo, artinya timbangannya ditera betul ya. Jangan sampai tekor ya. Kita jual 40 bal, setelah timbangnya tekor 3 bal, susah, naik sampel lagi. Kalau pengambilnya 1 kilo misalnya, timbangannya di neraca ini, saya kira petani masih di posisi yang win-win lah gitu, win-win ya. Walaupun ini memang tidak begitu berdebat tidak akan selesai. Betul. Tapi upaya bagus saya kira. Tapi kalau konsis 1 kilo, jadi pembeli-pembeli saudara-saudara kita itu kadang mengabaikan itu, dan ini sering kita tangkap ya. Oke. Gitu. Oleh karena itu beberapa persoalan kita masukkan di Perda. Revisi terbaru inisiatif dari Komisi 2 pengusahaan tembakau. Kalau dulu tata niaga, budidaya dan perlindungan. Sekarang pengusahaan tembakau. Pengusaha mengakomodir ya. Jadi batang tubuhnya ada menyangkut aspek budidayanya dan kemitraan ya. Kemudian tata niaga mengatur buka tutup gudang itu ya diatur di situ. Kemudian juga yang terpenting ada harga dasar. Ya. Harga dasar tembakau kita hitung. Kalau dulu kenapa pihak pabrikan mengabaikan harga dasar? Karena tidak diatur oleh Perda. Maka kita masukkan harga dasar, kita berdebat di provinsi itu. Nah, sebagai acuan untuk menghitung big event point. BIP ya. BIP. Nah, sekarang sejauh mana tingkat kekuatan pabrikan untuk melihat ini gitu. BIP yang sekarang minus sewa lahan ya. Ini tembakau gunung. Tembakau gunung kan Pamekasan ada 3 jenis, ada Tegal, ada sawah, ada gunung. Tembakau gunung 57.000 ini. Oke. Ya. Tembakau Tegal 47. Tembakau sawah 35 sekian. Nah, sejauh mana tingkat kekuatan pabrikan untuk melihat rambu-rambu ini? Oke. Bukan dibeli 57. Kalau dibeli 57 petani tidak untung ya tidak rugi. Tidak rugi. Selahnya enggak dihitung itu. Karena lahan punya sendiri. Bagaimana paling tidak mereka di atas 57. Nah ini yang harus diperjuangkan kita bersama ya. Itu masuk amanat Perda itu. Siap. Kalau belinya masih di bawah itu, berarti kan masih petani rugi. Rugi itu. Dan pabrikan tidak mengikuti rambu-rambu yang sudah ada. Oke. Nah, ini harus kita perjuangkan. Walaupun sistem perdagangan tembakau adalah oligopsoni ya, sepihak mereka itu. Betul. Ya, dalam satu sisi memang di mana ada tembakau pendatang datang. Kalau sapi harus bawa ke pasar Kepo. Tapi di mana tembakau pedagang datang di sini. Siap. Ya, itu ya. Pak Ismail, menarik ini.
regulasi ini baru ada di Pamekasan, di Jawa Timur ya, di Pamekasan. Satu-satunya di Indonesia. Iya, di Pamekasan. Oke, kita kerucutkan ke Jawa Timur ya. Pamekasan yang ada, sementara di Pemprov tidak ada. Lalu kemudian gudang-gudang besar mereka ada di tingkat provinsi. Nah, bagaimana intervensi regulasi kita? Ketika mereka ini berdalih, oh kita ini mengikuti regulasi provinsi, tidak di Pamekasan. Bagaimana kita Oleh karena itu berkait dengan perlindungan tembakau Madura. Itu kan ada aspek budidaya, kalau wilayahnya Dinas Perkebunan. Ya. Ada tata niaga, wilayahnya beliau ini. Perlindungan tembakau Madura. Itu artinya kita perlu menjaga karakteristik kemudian tembakau Madura. Tidak boleh tembakau Python masuk ke sini. Oke. Tidak boleh ada tembakau Bojonegoro masuk ke Madura. Ke Pamekasan. ke Pamekasan. Kalau kemudian masuk ke Sumedang melalui Pamekasan, bagaimana? Kita berupaya pemerintah, kalau provinsi melakukan hal yang sama, Iya. otomatis ketika masuk sudah dicegat. Di Suramadu Kalau mau masuk ke Duara Timur, Iya, artinya regulasi ini belum terlalu bertaring ini untuk pabrikan. Banyak sekali celah-celah yang bisa dilakukan oleh pabrikan. Nanti ada Misalnya masalah ada, itu. ya misalnya ada truk bawa tembakau Jawa lewat Pamekasan, berdalih saja mau ke Sumeneb. Karena di Sumeneb tidak ada larangan misalkan Betul, begitu. Tapi Bagaimana informasinya ini? Mas Freki itu Iya. sekarang sudah dirancang apakah Perbup atau Perda di tingkat provinsi Oke. terkait masalah sudah itu ada di meja gubernur. Mudah-mudahan tidak dipindah oleh ajudan. Tapi sekarang kan minta, kalau perda kan prosesnya lama. Betul. Paling tidak ada surat edaran lah. Hmm. Surat edaran yang menggigit dulu ya. Iya. Kalau nanti pergub kan menunggu turunan perda ya. Paling Siap. tidak ada surat edaran lah. Paling tidak, itu sudah lama kita bersuara itu. Oke. Kalau dirajang di open selesai. Jadi kalau bicara supply and demand tadi, kalau sekarang insya Allah kalau cuaca bagus pasti terserap habis. Serap habis. Karena tidak ada satu rokok kretek tanpa tembakau Madura. Ini pengakuan para pabrikan besar. Tanpa itu pasti butuh Tembakau Madura. Karena mereka butuh sebenarnya Butuh kita. itu. Oke. Jadi Perda sudah memayungi itu dari termasuk harga dasar. Dan nanti kita awasi bersama publik biar melihat ini. Oke. Ya. Siap, Mas Bari. Ya. Ada yang menarik menurut saya. Pemkab sudah ada upaya lah untuk membela petani. Pertama sudah menentukan BEP. BEP-nya untuk Gunung 57, Tegal 47 dan Sawah 35. Terus kemudian ada regulasi. Koreksi Iya. yang kemarin ini hasilnya yang Oh. kesepakatan itu. Oke, tembakau Gunung 54 ternyata. Ya, 54, tembakau Tegal 47 dan tembakau Sawah 34. Ini hasil pengawalan yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian ada lagi pembelaan dari pemerintah terhadap petani tembakau, yakni melalui regulasi. Sampel itu maksimal 1 kilo dan kemudian ada regulasi-regulasi yang sedikit mengintervensi. Tapi bagaimana Mas Bari melihat ini semua? Iya, itu sudah bagus sebenarnya kalau itu betul-betul dijalankan. Karena kalau berbicara persoalan kesejahteraan petani, kesejahteraan rakyat Indonesia itu adalah tugas dan tanggung jawab daripada pemerintah dan tugas bersama kan begitu. P4TM di sini kan adalah dalam rangka membantu pemerintah sebenarnya. Jadi perlu perlu diketahui bahwa bukan P4TM yang seakan-akan langsung membuat harga tembakau murah. Ini butuh kerjasama. Oleh karenanya di forum manapun saya menyampaikan, mari kita bekerja sama-sama bekerja untuk mengangkat harkat dan martabat, yakni kesejahteraan petani tembakau Madura. Nah, kalau ada regulasi yang sedemikian rupa, ini kan sudah ada peningkatan daripada sebelum-sebelumnya. Ada ikhtiar yang tinggi kan begitu kan. Tinggal bagaimana pemerintah mensosialisasikan termasuk BEP yang disampaikan tadi. Kalau tembakau Gunung, Tegal, tembakau Sawah dan semacam. Tinggal ini bagaimana mensosialisasikan terhadap pabrikan, terutama kalau di sini kan ada perwakilan pabrikan, kan begitu kan. Nah itu saja kan begitu, Mas Franky. Siap, Pak Kadis Perindak. Regulasi sudah ada, artinya aturan main sudah dibentuk nih oleh pemerintah. Tetapi sejauh mana penerapannya di lapangan? Dan kemudian ketika ada pabrikan yang tidak sesuai dengan rambu-rambu ini, apakah ada sanksi yang bisa diterapkan oleh pemerintah? Jadi begini, kita pastinya kan sudah punya aturan itu tadi Perda. Nah kami di sini langkah dari Disperintah dalam hal ini bagaimana upaya untuk kadang-kadang kalau Perda itu kan ibarat tidak terlalu menggigit lah, ringan kan gitu ya. Betul. Paling sanksinya 50 juta gitu Pak ya, sama 3 bulan kalau nggak salah. Tidak sampai penutupan? Enggak, belum balok. Itu kan masih harus ada
Proses ya? Proses ya. Itu peringatan 1, 2, dan 3 dan sebagainya. Oke. Jadi upaya kami Pak itu pasti membentuk tim ya. Oke. Kami ada di sini ada tim pengawas dan tim pemantau. Itu tim pemantau yang tiap harinya itu memantau praktek-praktek yang harus sesuai dengan perda, yaitu tampal harus 1 kilo, penimbangan harus di sini, kemudian tikarnya dan sebagainya, dan sebagainya. Itu sudah yang menjadi diamanatkan di dalam perda itu kita lakukan perda. Kemudian kami di backup dengan tim pengawas. Apa yang terjadi? Tim pengawas itu kan terdiri pada instansi terkait, dinas terkait dibantu oleh Polri sama TNI. Okay. Artinya itu upaya pertama memang ada beberapa hal yang kasuistis itu kita langsung ketika ada informasi atau dari teman-teman dewan itu Pak Kadis ini segera kita lihatkan tim. Dan pertama ya pasti secara persuasif dulu ya. Apa benar klarifikasi segala macam. Kalau enggak, kita berikan peringatan, gitu ya. Okay. Nah, berikan peringatan sampai lalu itu tugasnya dari Satpol PP. Itu Mas Freddy. Karena menyangkut penegakan perda. Jadi penegakan perda itu Satpol PP. Salah satu tahapan-tahapannya seperti itu. Termasuk waktu Jarum mengambil, kalau nggak salah mengambil sampel di atas memotong karena tikarnya itu ternyata tikarnya memotong di atas ketentuan dulu 2 atau 3 kilo. Okay. Nah, tikar saja ini. Tikarnya karena mau berat tikarnya ternyata ditimbang itu fakta di lapangan melebihi daripada 3 atau 4 kilo. Ya. Makanya diakomodir lagi segitu. Nah, saya mau sampaikan pokoknya Pak sesuai perda kami panggil Pak perwakilan dari Jarum dari Kudus. Okay. Jangan sampai nama baik. Kalau yang rata-rata kalau mereka kan sudah TBK ya, perusahaan yang terbuka. Jadi hal-hal yang isu negatif akan membuat mereka nama baiknya jelek. Pastikan Pak, nggak boleh melebihi ketentuan daripada perda. Itu yang kami. Ini upaya yang dilakukan ya. Nggak langsung ujuk-ujuk langsung ini. Siap. Bahasa mereka adalah kami ini Pak petani juga agak tanda kutip agak nakal-nakal juga Pak. Jadi tiketnya itu melebihi daripada ketentuan. Okay. Itu yang terjadi. Jadi kami dikomplain oleh dari pusat bahwa gini ya sudah. Tapi ketentuan perda di sini ada menyatakan. Nah akhirnya kembali. Artinya paling tidak ketika ada persoalan di Sperindak ini proaktif menindaklanjuti ya. Gitu ya. Okay, dan kami tidak pernah mendiamkan terhadap segala persoalan yang ada. Okay. Kemarin saya juga dengan teman-teman dari HME. Cuman harus pastikan ketika melaporkan itu jangan hanya cuman video begini gitu ya, narasi tidak dijelaskan ini di tempatnya mana, ininya dia pokoknya mana. Takut narasi-narasi yang lawas diupdate kembali seperti itu. Siap Pak Kadis. Yang selanjutnya Pak ini Pak Mas Periki, kami juga di sini kan kami membangun KIHT. Itu adalah bagian daripada upaya supaya jumlah serapan permintaan daripada tembakau Madura itu lebih tinggi. Sehingga kami sangat bersyukur ada P4M ini. Sehingga kalau sama-sama kita komen bersama gitu ya, banyak tumbuh berkembang daripada industri rokok lokal, maka kami tidak perlu khawatir terhadap yang besar, pabrikan besar juga. Karena mereka juga komitmen untuk sama-sama berkomitmen ya untuk menyerap tembakau Madura. Jadi kira-kira seperti itulah upaya bisa secara preventif. Pendataan ada berapa pabrikan lokal di Pamekasan yang menyerap tembakau Madura ini? Kalau itu tadi, kalau yang kemarin kalau data ya antara pabrik dengan industri beda ya Mas ya. Kalau industri itu kayak model Ayuda gitu ya sudah sebagai gitu bikin rokok ya, mereka produksi rokok lokal gitu ya. Itu kalau pembelian pribadi itu hanya sekitar 50 yang tercatat di kami. 50 bukan pabrik, gudang dengan daya serap sekitar 15% sekarang dari total ya. Dari total gitu ya. Siap. Nah, kemudian kalau tumbuh berkembangnya industri rokok lokal gitu ya. Itu kan pasti serapannya walaupun mungkin tidak semua rokok Madura itu dipakai dia mungkin terlalu mahal kan, segmen pasarnya juga akan berbeda. Iya betul. Nah sehingga di dalam perda itu juga diatur musim panen tidak boleh 2 bulan dan sesudah 2 bulan sesudah dan musim panen dan sebelum dan sesudah musim panen tidak boleh ada tembakau Madura kecuali untuk kebutuhan
industri rokok lokal. Oke, siap. Itu jadi biar rokok lokalnya juga tumbuh gitu ya. Artinya upaya-upaya pembelaan terhadap petani sudah dilakukan oleh pemerintah. Seperti itu. Dia juga membangun KIT. Oke, terus kemudian ada tim pemantau, tim pengawas. Oke. Tinggal sejauh mana penerapan optimalisasi di lapangan ini masih menjadi PR bersama tentunya kan begitu. Siap. Pak Wakil Ketua, bagaimana melihat ini ada upaya, ada persoalan, ada upaya yang dilakukan, tetapi barangkali masyarakat ini belum betul-betul merasakan ya upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Salah satu contoh kecilnya saja, misalkan tim pemantau, kita ketahui bahwa proses sortir itu di gudang tidak hanya pagi, tidak hanya siang, bisa malam, bisa tengah malam, dan ini jauh di luar pantauan tim pemantau begitu. Ini bagaimana melihat ini? Baik, saya minta memang udah ada tim pemantau, ada tim pengawas. Tugas tim pemantau tidak salah ada 3M ya, melihat, mencatat dan melaporkan. Tapi dipastikan tim pemantau harus tetap di dekat dengan lokasi sortirnya itu. Jangan sampai dia mengawasi sampai ngopi. Diawasi ya. Iya. Kemudian pengawas juga siap. Saya pernah mengalami jadi pengawas dulu dan itu banyak yang kita ambil ya, banyak yang kita ambil itu. Dan kalau sudah gudang, sampelnya melampaui kita nomor, kita tidak usah kasih peringatan 1, tidak usah, bukan anak-anak dia. Oke. Tidak usah peringatan ulang, sama lebih ya diambil aja itu ya. Peringatan 1 ini kan musim cuma setengah bulan. Habis itu. Peringatan 1 ke peringatan 2 setengah bulan gitu. Dan itu bukan anak TK. Iya betul. 1 tidak usah. Langsung itu melampaui kita nomor, ya diambil aja itu, diproses. Dan pernah satu tidak saya sebut merek ya, pernah lu diambil, pada masuk tidak ada transaksi sortir, ketika saya melihat tumbuh tukang sampel itu rata-rata di atas 2 kilo, ya. Kita ambil itu, langsung diproses dan gudang itu tutup. Dia dapat sanksi dari induk pabrikannya juga, karena berproses, dan juga dapat sanksi dari masyarakat, tutup itu. Dan ini harus dilakukan. Bukan serta-merta 50 juta, kecil bagi mereka. Betul. Tetapi sanksi sosial, sanksi moral ini harus dilakukan. Dan itu sudah ada di kota. Oleh karena itu, ini butuh kerjasama secara menyeluruh, baik dari penegak hukum, kita pemerintah, mungkin DPRD juga masyarakat. Betul. Bahwa kalau mereka sampelnya besar, mereka protes, laporkan aja. Laporkan saja. Jangan sampai mereka membiarkan ya. Karena benar ada contoh ini ya. Siap. Ketika ada sampel besar, Betul. kita ambil, kita dikeroyok itu oleh para bandul itu. Wah, jangan pak, saya ikhlas katanya. Terjadi. Sampai ketika diproses itu, saya tanya, sama kok bilang ikhlas? Saya nggak enak ke juragan. Ini terjadi. Oleh karena itu kan untuk menguatkan sebuah aturan itu perlu dukungan dari semua pihak. Semua ya. harus Oke. mendukung. Siap. Nah, patut diingat tadi angka-angka itu adalah Madura ya. Ya Pak Lama. Pabrikan mobil sekian itu Madura. Madura, bukan Pamekasan. Pamekasan. Oh. Akan tapi pasarnya 80% itu dari Pamekasan. hanya 15% paling kecil. Ya, jadi yang sebenarnya mungkin 20% lah maksimal gudang pembelian itu. Semuanya adalah bermuara di Pamekasan. Oke. Mas Bari, terakhir closing statement apa yang disampaikan nih Mas? Ya, baik. Apa-apa yang sudah disampaikan mulai dari Kepala Disperindak termasuk juga dari anggota DPRD ini perlu sosialisasi lebih lanjut, terutama juga daripada tim pengawas dan tim pemantau. Faktanya di lapangan sampai hari ini kan begitu kan, optimalisasi daripada tim pemantau dan juga tim pengawas ini masih belum dirasakan oleh para petani, sehingga praktik-praktik termasuk pengambilan sampel yang ini sangat merugikan terhadap para petani, jauhlah dari prinsip keadilan itu masih dirasakan oleh para petani. Kalau tadi ada salah satu contoh yang disampaikan oleh Pak Ismail tadi itu loh, ada salah satu pembeli yang melakukan pembeli itu di luar aturan hukum yang ada, di luar perda kan, kemudian diambil, artinya diproses secara hukum. Ada bandul yang mengatakan oh enggak ikhlas dan semacamnya. Oke lah bandulnya yang ikhlas, tapi petaninya kan begitu kan, ini tidak ikhlas kan begitu. Nah, jadi dalam hal ini adalah harapannya adalah bagaimana perjuangkan kepentingan petani tembakau Madura ini harus betul-betul dimaksimalkan. Dan saya sepakat bahwa perjuangan ini tidak hanya dilakukan oleh satu kelompok, tidak hanya dilakukan oleh pihak pemerintah, tapi harus dilakukan bersama-sama, termasuk penegakan hukumnya. Oke, terima kasih. Siap. Terima kasih. Ada 2 catatan menurut saya. Pertama sosialisasi dan yang kedua penegakan regulasi yang sudah ada. Closing statement Pak Kadis. Kalau saya sih begini, di dalam perda itu juga diatur, yaitu tentang kemitraan.
Saya ingin mendorong supaya para petani atau kelompok tani itu bisa mendorong terjadinya kemitraan. Kenapa kemitraan? Kalau kemitraan itu bisa dipastikan ada jaminan harga, ada jaminan serapan, seperti itu. Karena kalau lihat daripada alur distribusi mulai dari petani sampai ke gudang itu panjang, macam-macam. Ada petani kecil, pengumpul, macam-macam lah. Sama ini segala macam. Jadi kalau kemitraan itu bisa dimasifkan gitu ya, maka gonjang-ganjing serap atau tidak diserap, jumlah harganya memang tidak tinggi atau tidak tinggi, memang sudah dipakai di awal, sehingga itu bisa menjadi salah satu tanda kutip solusi daripada bagaimana supaya gonjang-ganjing masalah tembakau tiap tahun itu bisa diminimalisir. Salah termasuk juga bagaimana meningkatkan itu tadi jumlah serapannya, ya jumlah bertumbuh kembangnya para industri rokok lokal di Pamekasan itu menjadi harapan daripada para petani tembakau juga salah satu itu, termasuk juga penegakan perda itu ya, aturan mainnya itu bisa diterapkan dengan baik. Insya Allah kerjasama semua pihak itu bisa dilaksanakan, maka insya Allah nasib petani itu bisa akan lebih baik. Kerjasama semua pihak, ini kuncinya. Pak Ismail, closing statement. Saya melihat pembelaan kita terhadap petani tidak hanya berhenti sampai di sini, dan kita berjuang itu bagi jihad secara konstitusi terus ya, terus kita lakukan. Tentu jangan ada dusta di antara kita. Betul. Hak-hak petani harus kita penuhi. Selama ini mereka di posisi yang kalah, ya. Hak petani, hak untuk menerima informasi, hak untuk menerima harga yang layak, hak untuk diperlakukan secara adil. Ini harus kita perjuangkan di situ. Oleh karena itu tadi di PPT sosialisasi harus. Apa sosialisasi? Sosialisasi harus pratanam, ya. Pratanam kita sosialisasi. Rencana pembelian pabrikan berapa, teknik budidayanya bagaimana, perkembangan cuaca, itu harus diterima nanti menjelang tanam, ya. Kemudian saya minta Perindak, masa pembelian diperpanjang itu. Tidak hanya 1 minggu 2 minggu, karena masa tanam juga nggak sama. Jadi biar petani kita tidak berburu-buru ke panen muda. Jadi pastikan mereka tutup begitu tembakau sudah habis. Jadi masa pembelian diperpanjang dan juga menyederhanakan mata rantai pembelian. Harus dilakukan itu. Kalau masih ada pengepul, ada ranting, ada bandul, ada ranting, ada induk, ini dengan banyaknya mata rantai maka harga di petani tidak sehat. Ini perlu disederhanakan, perjuangkan petani bisa menjual langsung kepada perwakilan pabrikan. Dengan menyederhanakan itu, dengan melihat rambu-rambu BIP yang sudah dibuat bersama, pemerintah daerah, DPRD juga perwakilan pabrikan dan masyarakat, konsis melihat itu. Sampel juga sesuai dengan perda, maka insya Allah kita sudah, ya ini ikhtiar ya, insya Allah ini akan tercipta win-win. Pemerintah mengawasi ini berkewajiban, pabrikan mendapat tembakau sesuai dengan selera, petani punya hak menerima harga sesuai dengan ketentuan yang sudah kita atur. Insya Allah, mudah-mudahan perjuangan ini akan membuahkan hasil yang baik dan barokah. Siap. Termasuk juga ada Madura ya Pak. Ya, terima kasih Mas Bari, terima kasih Pak Kadis, terima kasih Pak Wakil Ketua. Upaya-upaya dan ikhtiar yang dilakukan oleh kita bersama semoga berhasil, semoga tujuan kita bersama untuk peningkatan kejayaan dan kesejahteraan petani tembakau juga berhasil. Terima kasih sekali lagi. Akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.